Selamat sore Pak Darori, selamat sore juga Pak Kurniawan. Terima kasih sudah ada bersama kami. Pak Darori, sama Cindy. Ya, masyarakat yang ingin tahu adalah sebenarnya bagaimana bisa menjelaskan bahwa ketika ada disebutkan 4 kader Gerindra yang perusahaannya menjadi perusahaan ekspor benih lobster yang disetujui bebas dari konflik kepentingan atau pengaruh dari Menteri KKP yang juga kader Partai Gerindra. Ya, terima kasih. Jadi begini ya, bahwa mekanisme izin lobster di KKP itu berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2020. Di sana juga dalam pemberian izin ada tim khusus yang memverifikasi para pemegang izin. Ya, tadi disampaikan oleh Pak Menteri ada 27 kalau nggak salah, itu diduga ada 2 atau 3 kader Gerindra. Saya kira menurut pendapat kami sepanjang siapapun melalui prosedur saya kira tidak ada masalah itu. Sepanjang memenuhi prosedur artinya? Ya, silakan Pak Darori. Artinya sesuai dengan ketentuan berlaku. Saya sendiri saya pernah jadi dirjen 11 tahun. Semua kalau prosedur aman-aman saja. Yang penting prosedur, aturan ditempuh dan tidak melanggar undang-undang itu. Oke, jadi Anda mengatakan bahwa kalau ada 2 atau 3 kader Gerindra, kalau ini disebutkan ada 4 kader Gerindra yang memiliki perusahaan, artinya mereka sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan menteri, begitu ya, Pak Darori? Ya, karena mekanismenya tidak menteri yang menetapkan, itu ada timnya, jadi timnya yang menentukan. Baik, Pak Kurniawan, sesuai dengan prosedur? Sebenarnya gini, kalau soal prosedur itu kan tergantung regulasi. Bagaimana kemudian pertama regulasinya diatur sedemikian rupa supaya mempermudah orang yang dituju misalnya. Nah, kemudian apakah kemudian izin itu dikeluarkan setelah melakukan penelitian yang benar-benar terhadap pemohon izin misalnya. Misalnya dalam beberapa berita media beberapa hari lalu ada pengusaha yang tidak pernah main di lobster, kemudian tiba-tiba main di lobster. Anda bisa menyebutkan. Kalau berita di Tempo kan ada PT Bima Sakti Mutiara yang direkturnya Bu Rahayu Saraswati Joya Gedikusumo itu kan mengatakan memang dia baru saja main di lobster. Sementara di Permen 12 2020 pasal 5 ayat 1 huruf C itu mengatakan secara tegas eksportir telah berhasil melaksanakan kegiatan pembudidayaan lobster di dalam negeri yang ditunjukkan dengan sudah panen secara berkelanjutan. Yang dinamakan panen itu ada di pasal 2. Harus 150 gram. Nah, untuk bisa 150 gram itu dia harus membudidayakan cukup lama. Saya coba komunikasi dengan beberapa nelayan lobster. Menurut mereka untuk bisa mencapai segitu paling tidak butuh 1 tahun. Minimal 8 bulan lah budidaya sampai sebesar itu. Nah, pertanyaannya kemudian tiba-tiba keluar izin untuk melakukan ekspor. Nah, sebenarnya apakah tim ini memang benar-benar melakukan penelitian secara penuh atau tidak? Verifikasinya seperti apa Pak Darori yang dipertanyakan? Ya, jadi begini ya, di peraturan menteri tidak ada kata-kata yang mengatakan anggota Partai Gerindra dilarang meminta izin ya, itu salah satu. Jadi siapapun yang memenuhi syarat ya. Nah, ini verifikasinya oleh tim yang di bawah eselon 1, timnya eselon 1 ke bawah dan para pakar yang terkait. Nah, kalau ada kesalahan dan sebagainya, mestinya nanti timnya melapor pada menteri akan mengambil keputusan. Gitu. Jadi jangan sampai sejauh itu lah yang saya maksud. Baik, Pak Darori, tapi kan tadi disebutkan oleh Pak Kurniawan bahwa dari Permen sendiri disampaikan bahwa mereka yang berhak untuk mendapatkan izin ini sudah pernah melakukan panen secara berkala paling tidak atau minimal 150 gram. Sementara ada perusahaan milik kader Partai Gerindra yang usianya baru beberapa bulan saja. Ini yang kemudian menjadi pertanyaan, bagaimana bisa mendapatkan izin jika tidak sesuai dengan Permen syarat-syarat itu? Ya, jadi begini, kita kan perlu mengklarifikasi pada tim verifikasi.
sampai di mana tim verifikasi melakukan. Dan ini tim verifikasi apakah sudah melapor ke menteri, ternyata ada seperti ini. Menteri akan ngambil keputusan itu. Kembali ke tim yang melakukan verifikasi, Pak Kurniawan. Itu kondisi. Tapi faktanya kan kemudian keluar izin. Kan itu aja, keluar izin. Artinya kemudian berarti tim verifikasi sudah lapor. Sudah melaporkan hasil kerjanya seperti ini sehingga kemudian keluar izin. Nah, jangan sampai, kan gini, kita selalu mengatakan Orde Baru itu KKN segala macam. Tapi kalau kemudian kita sendiri melakukan itu bagaimana? Oke, Pak Darori silakan, sudah keluar izinnya? Izinnya sudah keluar kan? Izin ekspor sudah keluar. Jadi begini, laporannya dari tim itu nggak lengkap mungkin. Jadi menteri kan taunya ini selesai sesuai. Apa menteri akan memverifikasi melihat satu-satu ini milik siapa nggak sampai ke situ. Kalau tidak lengkap kenapa sudah izin keluar Pak Darori? Ya berarti verifikasinya udah benar. Itu ya udah dilakukan. Kalau ada masalah baru seperti ini dari 27 ada 2 yang tidak sesuai kan bisa dikaji kembali apa masalahnya gitu. Oke, bisa dikaji kembali kok Pak Kurniawan. Ya kalau saya sih gini, kalau dari kami MAKI itu konsentrasinya jelas. Jangan sampai kemudian kita mengulang kesalahan masa lalu. Kita bicara soal anti kolusi dan nepotisme. Adalah lebih baik jika kemudian di hold dulu, karena kami sudah melaporkan ini ke KPPU juga, apakah kemudian regulasi ini dikeluarkan dan hanya untuk memfasilitasi sekelompok orang tertentu. Nah, kemudian apakah ada persekongkolan secara vertikal misalnya? Anda melihat itu? Dengan melihat indikasi-indikasi dan fakta-fakta yang ada, kami melihat ini regulasi ini dikeluarkan memang untuk memfasilitasi beberapa kelompok gitu loh. Pak, terutama dari Gerindra lah gitu. Pak Darori, kita melihatnya seperti itu. Peraturan ini diatur sedemikian rupa untuk bisa memfasilitasi kelompok tertentu. Gerindra disebutkan oleh Pak Kurniawan. Itu terlalu jauh pandangannya. Dari 26 2 orang punya izin terselip atau gimana itu kan perlu diklarifikasi. Kalau semuanya dari 26 itu 20 Gerindra barulah saya yakin. Ini jangan terlalu jauh lah masuk ke politik gitu seperti itu. Ya, ini kan ada beberapa Pak yang sudah dapat izin. Makanya ya. Memang ada Sorry saya potong. Ya. Yang dari Gerindra kalau pemberitaan Tempo itu ada PT Agroindustri Nasional, kemudian PT Nusa Tenggara Budidaya, itu Fahri Hamzah, kemudian ada Mahardika Karya Semesta misalnya, itu dari kemudian ada Bima Sakti Mutiara. Nah, ini kan artinya ada beberapa perusahaan. Ya cuma satu begitu loh Pak. Jadi kalau dan itu ada Wamenhan juga berada di situ. Artinya kalau misalnya tidak mungkin kemudian Pak Menteri tidak tahu bahwa perusahaan itu komisarisnya atau direksinya itu ada salah satunya adalah Wamenhan, nggak mungkin nggak tahu. Baik, silakan Pak Darori. Iya, jadi kalau ini izinnya hanya 5 izin yang punya Gerindra atau kolehannya 4 itu wajar ya. Ini dari 27 tadi disebutkan 3 ya. Kemungkinan itu terjadi ya, tapi saya yakin ini tidak, karena saya kenal Pak Edi ini sebagai Ketua Komisi 4 tidak pernah seperti apa yang diduga. Pak Darori, maaf, ketika Bapak menyebutkan itu wajar, mungkin bisa dijelaskan mengapa Anda menyebutkan kalau dari 30 ada 3 atau 4 kader Gerindra yang masuk sebagai atau mendapatkan izin ekspor benih lobster dianggap wajar. Anda bisa menjelaskan itu, argumen Anda? Bukan gini, maksud saya bahwa dari 30 itu 3 izin, itu bisa terselip dan sebagainya itu kata wajar saya dalam arti perizinannya. Kalau memang ternyata itu menyalahi aturan hukum, bisa dikaji kembali, dilaporkan ke menteri. Menteri akan melihat itu nggak seperti pencuri nih, ini izin. Oke, ya kan? Karena tadi disebutkan oleh jauh menduga-duganya gitu. Baik, Pak Kurniawan dari MAKI menyebutkan tadi ada satu perusahaan milik kader Gerindra yang baru berusia beberapa bulan tapi sudah mendapatkan izin. Seberapa jauh sebenarnya pengawasan dari Menteri KKP terkait dengan hasil verifikasi dari tim yang ditunjuk? Kami akan bahas selepas jeda. Tetap bersama kami di Kompas Petang.